Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama aku Mita Aprilia di channel YouTube Mita Punya Cerita. Nah, di vlog kali ini aku mau cerita tentang fakta dari Universitas Terbuka. Kenapa sih aku bahas tentang UT? Karena beberapa waktu lalu aku sempat lihat nih postingan yang cukup viral di salah satu grupnya pekerja migran Indonesia di Facebook, di mana salah satu PMI memposting artikel tentang 25 PMI yang diwisuda beberapa waktu lalu dari Universitas Terbuka. Dan ketika PMI memposting artikel tersebut, wah, responnya cukup mencengangkan ya guys. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, wajar sih sebenarnya karena memang sesuatu hal tuh pasti ada yang pro, ada yang kontra. Tapi di sini aku mau ngejelasin gimana sih fakta dari Universitas Terbuka itu sendiri supaya kita nih nggak salah kaprah dalam menilai universitas tersebut. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, teman-teman nonton vlog aku sampai selesai ya. Tapi sebelumnya aku mau iketin teman-teman untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube aku biar aku makin semangat nih guys buat video. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, makasih banyak ya guys. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja nonton vlog aku. Happy watching. Jadi kita mau lihat dulu postingan yang sempat aku lihat ya, dimana postingan ini tuh tembus 1000 komentar lebih dan 1000 like lebih guys. Nih kalian bisa lihat, ini dia statusnya. Sebenarnya PMI ini captionnya baik banget ya, maksudnya dia apresiasi untuk teman-teman yang di wisuda dan teman-teman yang kuliah nih di sini. Dan apa ya, niatnya sih bagus ya, tapi ketika aku lihat komentarnya banyak yang apresiasi juga, tapi nggak sedikit juga guys yang ikut mengkritik ya, banyak bener yang kontra dari status simbanya. Nah disinilah apa ya, aku pengen ngejelasin tentang Universitas Terbuka itu sendiri ya, karena biar kita ini nggak salah kaprah dalam menilai universitas gitu. Jadi benar-benar harus gamblang, harus apa ya, diperjelas supaya buat teman-teman lain nih yang mau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi itu nggak takut dan nggak ragu gitu. Jadi biar bisa jadi acuan juga nih buat teman-teman yang mungkin mau kuliah, yang di Indonesia dulunya nggak bisa lanjutin kuliah, pengennya di sini karena udah kerja, itu sebenarnya sah-sah aja. Nah ini adalah komentar beberapa PMI ya, yang pro dan kontra, kalian bisa lihat sendiri guys. Responnya seperti ini. Amazing banget ya. Jadi nggak masalah sih sebenarnya, sesuatu hal itu seperti yang aku bilang tadi, ada pro ada kontra, itu sebenarnya hal yang wajar. Tapi kalau sudah berlebihan ya sudah sepatutnya kita untuk meluruskan biar nggak terjadi apa ya, kesalahpahaman yang lebih berlanjut gitu. Oke, yang pertama yang mau aku bahas adalah akreditasi dari Universitas Terbuka, baik akreditasi kampusnya dan akreditasi jurusannya. Nah sebenarnya akreditasi itu apa sih? Nah akreditasi ini adalah standar mutu atau penilaian terhadap lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi. Makanya nggak heran kalau misalkan banyak orang memilih nih ketika udah lulus SMA, memilih perguruan tinggi yang mau mereka pilih. Yang pasti kan milihnya tuh yang ternama, yang terkenal, kayak misalkan UGM, UI, pokoknya yang terkenal-terkenal lah, karena memang mereka tahu nih teman-teman akreditasi atau kualitasnya tuh tidak diragukan lagi gitu. Oke, langsung aja kita bahas akreditasi dari Universitas Terbuka ya guys. Teman-teman bisa simak video berikut ini. Nah guys, ini dia nih akreditasi UT ya. Jadi UT merupakan PTN yang berada di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia. Nah kampus ini tuh didirikan dari tahun 1984 loh, udah lama banget kan? Dan memiliki visi menjadi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh berkualitas dunia, atau biasa disingkat dengan PTTJJ. Nah, untuk saat ini Universitas Terbuka sudah terakreditasi B loh guys. Tuh, berdasarkan nomor SK yang sudah tertulis ya pastinya. Nah, seperti yang dijelasin tadi, akreditasi ini merupakan sebuah nilai yang diberikan kepada perguruan tinggi oleh lembaga yang berwenang memberikan penilaian seperti BANPT. Tuh, kita scroll lagi ke bawah, kita bakal lihat daftar akreditasi jurusan Universitas Terbuka. Tuh, setiap jurusan yang kita pilih itu udah ada akreditasinya masing-masing ya. Dan akreditasinya tuh udah bagus banget guys, udah rata-rata semua tuh udah B dan A. Tuh kalian bisa pilih ya, banyak banget jurusan yang bisa kalian tempuh. Tapi menurut aku sih kayaknya nggak semua ada di luar negeri ya. Mungkin yang jurusan lengkap itu hanya ada di UT Indonesia teman-teman. Tapi teman-teman bisa konsultasi di UT negara tempat teman-teman bekerja nih. Jadi nggak usah diragukan lagi ya guys.
Dan next kita lihat kelebihan UT yang lainnya guys. Nah di sini UT merupakan salah satu solusi konkret untuk masyarakat Indonesia dan juga teman-teman pekerja migran Indonesia yang bekerja di berbagai negara untuk mendapatkan pendidikan lebih tinggi tetapi memiliki keterbatasan waktu dan biaya. Karena dari sisi kualitas UT tidak kalah dengan universitas reguler lainnya. Tadi kita udah bahas banyak banget ya tentang UT itu sendiri. Nah, mereka juga udah dapat sertifikasi internasional loh guys dari ISO. Keren banget kan? Jadi memang UT ini cocok buat kita. Nah itu tadi ya, akreditasinya universitas terbuka tuh udah jelas banget guys, dan udah bermutu juga kualitasnya, udah dapat sertifikat juga. Jadi nggak perlu diragukan lagi ya kalau misalkan teman-teman masih beranggapan miring mengenai universitas terbuka, dari akreditasi saja sudah menjawab sebenarnya. Nah tapi pasti teman-teman bertanya-tanya nih, sebenarnya BANPT itu apa sih, PTN itu apa sih? Nah di sini aku bakal jelasin sedikit ya. BANPT itu singkatan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, sedangkan PTN adalah singkatan dari Perguruan Tinggi Negeri. Nah untuk informasi teman-teman juga, BANPT ini adalah satu-satunya badan akreditasi yang mendapatkan wewenang dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dalam meningkatkan mutu pendidikan pada perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman bisa udah jelas ya tentang akreditasi universitas terbuka tadi, baik akreditasi kampusnya dan juga akreditasi jurusannya. Nah teman-teman, selanjutnya yang mau kita bahas mengenai ijazahnya dari universitas terbuka nih. Masih banyak teman-teman yang komen mempertanyakan sebenarnya ijazah UT ini legal nggak sih? Ijazah UT ini laku nggak sih? Ada loh temen aku itu di Indonesia udah dapat ijazah tapi nggak bisa dipakai, nggak bisa buat ngelamar kerja dan lain sebagainya. Wah ini nih, ini juga harus diluruskan. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran, yuk simak video berikut ini ya. Nah, buat teman-teman yang masih meragukan ijazah universitas terbuka, di sini Rektor Universitas Terbuka yaitu Profesor Ojat Darojat menegaskan ijazah yang diterima lulusan UT memiliki civil effect seperti halnya ijazah pada perguruan tinggi negeri atau PTN lainnya di tanah air. Di sini kita bisa lihat keterangan beliau ya, ijazahnya itu udah sama kok kayak ijazah dari UPI yaitu Universitas Pendidikan Indonesia dan juga Universitas Indonesia. Wah, jadi nggak usah meragukan ijazah UT ya guys, karena memang rektornya sudah menjelaskan sedemikian detailnya. Nah guys, sudah jelas juga ya tentang ijazahnya tadi. Udah dijelasin nih sama rektornya langsung, yaitu Profesor Ojat Darojat, di mana ijazah perguruan tinggi universitas terbuka ini udah sama seperti ijazah yang dikeluarkan oleh PTN lainnya, yang sudah sama juga standarnya mempunyai civil effect. Sebenarnya civil effect ini apa sih teman-teman? Jadi civil effect ini arti sederhananya adalah pengaruh terhadap jabatan. Dimana ijazah ini kalau misalkan ada civil effect, ya udah teman-teman bisa pakai untuk melamar kerja, untuk daftar jadi CPNS, atau teman-teman yang berminat di dunia politik bisa dalemin ilmu dunia politik, kedepannya bisa daftar jadi anggota dewan dan lain sebagainya, itu udah bisa dipakai ijazahnya, jadi tidak perlu diragukan lagi teman-teman. Nah buat teman-teman juga nih yang mau ngelanjutin kuliah, gak apa-apa, bisa banget ya, universitas terbuka ini memang jawabannya, karena punya cabangnya itu nggak cuma di Hong Kong, tapi ada di berbagai negara kayak Korea Selatan, di Taiwan, Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Jepang, dan masih banyak lagi. Karena memang UT ini adalah layanan pembelajaran jarak jauh yang cocok untuk pekerjaan non formal kayak kita nih, gitu kan, yang minim biaya juga. Jadi ini kesempatan teman-teman untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi guys ya. Jadi semangat buat yang kuliah di UT, dan yang mau kuliah jangan ragu-ragu guys, kapan lagi coba kalau nggak sekarang. Nah selanjutnya yang terakhir adalah aku mau bahas alumni UT nih. Mungkin kita banyak yang nggak tahu ya, alumni UT ini sebenarnya banyak loh orang-orang terkenal. Kalian pengen tahu kan? Ya udah langsung aja ya simak video berikut ini. Oke guys, di sini ada 3 selebritas yang pilih kuliah di UT nih. Di antaranya ada Tamara Geraldine, Bayu Oktara, dan Joshua Suherman. Keren banget kan? Dan selanjutnya ada Happy Asmara, dia juga kuliah di Universitas Terbuka di Kediri guys. Dia ini musisi dan penyanyi. Wah kece banget ya. Banyak artis guys di UT. Nah selanjutnya ada Welin Kusuma, di mana Welin Kusuma ini adalah orang yang memiliki 24 gelar guys. Nah beberapa gelar yang dia dapetin itu salah satunya di Universitas Terbuka juga. Keren banget ya, punya 24 gelar. So next di sini ada Pak Bambang Susatyo. Wah siapa nih yang nggak tahu beliau nih? Beliau adalah Ketua DPR RI periode 2018-2019. Dia juga salah satu lulusan dari Universitas Terbuka guys. Kita bisa lihat ya alma maternya.
Nah, kemudian ada Bapak Wiranto. Wah, siapa nih yang nggak tahu beliau juga nih? Nah, Pak Wiranto ini juga adalah lulusan dari Universitas Terbuka loh. Kalian gimana? Baru tahu atau udah tahu guys? Komentar ya di kolom komentar. Biar kita sama-sama tahu nih, ternyata banyak loh tokoh-tokoh publik yang lulusan dari Universitas Terbuka. Tuh, keren banget kan? Nah, beliau ini lulusan Universitas Terbuka jurusan Administrasi Negara pada tahun 1995. Nah, itulah tadi teman-teman sederet alumni yang menjadi tokoh publik, di mana tokoh-tokoh publik tersebut lulus dari Universitas Terbuka. Jadi nggak perlu diragukan lagi nih. Dan setahu aku juga Pak Muldoko itu lulusan UT juga nih teman-teman. Dan kebetulan beliau menjabat sebagai ketua dari IKUT. IKUT ini adalah Ikatan Alumni Universitas Terbuka. Wah, keren banget ya. Jadi wah, keren banget lah pokoknya UT ini. Alumninya dipimpin oleh orang terpandang, tokoh publik ya kan. Siapa sih yang nggak tahu Pak Muldoko gitu. Luar biasa. Oke, itu tadi fakta seputar Universitas Terbuka ya guys. Mudah-mudahan menjawab rasa penasaran teman-teman semuanya. Jadi biar nggak salah kaprah dalam menilai Universitas Terbuka ya. Jadi untuk teman-teman yang lagi di negeri rantau pengen ngelanjutin pendidikan yang lebih tinggi, monggo, nggak usah takut ya, sah-sah aja, yang penting ada duitnya. Dan teman-teman mungkin yang nggak mau kuliah, pengen ngelanjutinnya itu pengen asah skill aja, kayak kursus masak, kursus jahit dan lain sebagainya, juga sah-sah aja. Semuanya nggak ada yang masalah guys, yang penting kita bisa upgrade diri kita. Dan yang penting satu hal nih, kita bisa tahu kapasitas diri kita bisa tahu apa sih keinginan dan kebutuhan kita gitu kan. Yang penting jangan ikut-ikutan teman atau ikutan investasi-investasi bodong yang bisa merugikan kita. Selagi itu menguntungkan kita, bermanfaat untuk kita, go ahead, kejar mimpi kalian. Jangan tunda, jangan takut, harus berani untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Oke, mudah-mudahan vlog kali ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada ekspresi grogi, kata-kata yang terbata-bata, ya dimaklum ya guys, masih YouTuber pemula guys. Yaudah guys, sampai ketemu di vlog aku selanjutnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan juga. Wassalamualaikum dan sampai jumpa everyone. Annyeong.